Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok chapter Collective Bargaining and Labor Relation yang disusun oleh Stephen Christian Hartono, Agus Yasin, Ita Nurita, Putri Puspasari, Priyana Nopiar. Kami dari Prodi Manajemen Bisnis semester 3. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Stephen Christian Hartono. Silakan Stephen. Yang pertama A. The Labor Relations Framework. B. Goals and Strategies. C. Union Structure, Administrasi, and Membership. Yang D. Legal Framework. Dan yang E. Union and Management Interactions Organizing. Pertama A. The Labor Relations Framework. Menurut John Dunlap, dalam bukunya Industrial Relationship System pada tahun 1958, menyebutkan bahwa sistem hubungan industrial terdiri atas 4 elemen. 1. Konteks lingkungan, teknologi, tekanan-tekanan pasar, dan kerangka hukum, khususnya yang mempengaruhi posisi tawar. Yang kedua, partisipan, termasuk karyawan dan serikat buruhnya, manajemen, dan pemerintah. Yang ketiga, jaringan peraturan atau aturan main yang menjelaskan proses di mana pekerja dan manajemen berinteraksi dan menyelesaikan kembali perbedaan-perbedaan. Dan yang keempat, ideologi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Priyana. Yang B, Goals and Strategies. Yang pertama, A. Masyarakat. Keuntungan utama dari serikat buruh kepada masyarakat adalah institusionalisasi dari konflik industrial yang diselesaikan dengan cara pada biaya serendah mungkin. Yang B, Manajemen. Salah satu keputusan-keputusan manajemen paling mendasar adalah apakah mendorong atau menghambat perserikatan dari karyawan. Yang C, serikat buruh. Serikat buruh berusaha melalui tindakan kolektif untuk memberikan pekerja suara formal dan kebebasan dalam merancang terminologi dan kondisi kerja mereka. Pendekatan terhadap hubungan industrial. 1. The Unitarian Approach. Dalam pendekatan ini, hubungan industri didasarkan pada kerjasama, mutualisme, atau kemitraan, perlakuan individu, kerja tim, dan berbagi tujuan-tujuan kebersamaan umum. Dalam hal ini, serikat buruh dipandang sebagai pesaing bagi komitmen dan kerjasama karyawan. Yang kedua, the pluralist approach. Pendekatan ini memandang konflik sebagai hal yang tidak dapat dihindari karena majikan dan karyawan masing-masing memiliki berbeda kepentingan yang saling bertentangan. Serikat buruh dilihat sebagai suatu penangkal yang sah atas kewenangan manajemen. Yang ketiga, the radical approach. Pendekatan ini melihat konflik industrial sebagai sebuah aspek dari konflik antar kelas. Solusi bagi persaingan dan eksploitasi pekerja adalah merobohkan sistem kapitalis. C. Union Structure, Administrasi, and Membership. A. Serikat buruh nasional dan internasional. Kebanyakan anggota serikat buruh menjadi bagian dari serikat buruh nasional atau internasional. Sebaliknya, kebanyakan serikat buruh nasional terdiri dari unit-unit lokal yang berjenjang dan kebanyakan berafiliasi dengan AFL-CIO. B. Serikat buruh lokal. Serikat buruh lokal yang berkenaan dengan fasilitas besar, tunggal, atau sejumlah fasilitas kecil.
Lokal bisa saja meliputi suatu kota atau kabupaten. Serikat buruh lokal biasanya memilih struktur seperti ketua, wakil ketua, dan bendahara. C. FL CEO. Ini bukanlah serikat buruh, tetapi lebih pada asosiasi yang berusaha untuk berbagi kepentingan dari anggota serikat buruh pada tingkat nasional. Tanggung jawab penting dari AFL-CIO adalah untuk mewakili kepentingan ekonomi, keamanan, dan keselamatan kerja. D. Keamanan serikat buruh. Ada beberapa, yaitu kebijaksanaan kontrak serikat buruh, kebijaksanaan keamanan serikat buruh untuk menjadi anggota serikat buruh, kebijaksanaan keamanan serikat buruh untuk bergabung serikat buruh, kebijaksanaan keamanan serikat buruh untuk membayar iuran keanggotaan serikat buruh, mempertahankan keanggotaan. E. Keanggotaan serikat buruh dan tawar. Serikat buruh harus mengorganisir anggota-anggota baru dan mempertahankan atas anggota mereka yang ada untuk memiliki posisi tawar dan sumber-sumber keuangan yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka dalam pengorganisasian masa depan dan untuk menegosiasikan dan mengadministrasikan kontrak-kontrak dan manajemen. D. Legal framework. A. Hubungan kerja, hubungan kerangka hukum dengan keanggotaan serikat buruh. Itu ada beberapa. Pertama, meskipun tantangan-tantangan kompetitif memiliki dampak besar pada hubungan pekerja, kerangka hukum dari bargaining kolektif secara khusus merupakan penentu penting dari keanggotaan serikat buruh dan posisi tawar yang relatif. Dan oleh karenanya, tingkatan di mana pengusaha, karyawan, dan masyarakat berhasil dalam pencapaian tujuan mereka. Kerangka hukum kerangka hukum memberikan batasan-batasan struktur dan administrasi serikat buruh dan cara-cara dalam mana serikat buruh dan pengusaha berinteraksi. Yang B. Proses hubungan industrial. Proses hubungan industrial berkaitan dengan mekanisme bagi penanganan sengketa-sengketa industri yang meliputi 1. Collective bargaining, yaitu proses negosiasi antara manajemen dan kelompok karyawan dan atau serikat mereka. 2. Koalisi, yaitu proses dari pihak ketiga membantu manajemen dan serikat buruh untuk mencapai suatu kesepakatan penyelesaian. Yang ketiga, arbitrasi, yaitu proses dari pihak ketika membuat sebuah penilaian. C. Pilihan atau jenis-jenis proses hubungan industrial. Pertama, keluhan tingkat tempat kerja. Keluhan adalah produk dari ketidakpuasan atau perasaan tidak diperlakukan secara adil. Masalah hubungan industrial dapat bersekali dengan cepat kalau tidak dapat ditangani dengan segera oleh manajemen pada skala perusahaan. Sehingga dalam ini peran dari supervisor struktur pertama adalah sangat penting. Kedua, keluhan tingkat pengadilan. Ketika keluhan tidak dapat diselesaikan pada tingkat kerja, manajer SDM perlu untuk menghadirkan organisasinya sebelum menuju nasa yang logis dan dapat dipahami. Kedua, advokat adalah perwakilan pengusaha atau serikat buruh yang mengemukakan kasus sebelum menuju pengadilan industrial. Ketiga, peran advokat adalah untuk mewakili kepentingan organisasi atau anggotanya dan membantu pengadilan dalam menyelesaikan pertikaian. Hubungan dan tujuan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan asosiasi kekayaan. Pertama, memberikan tanggung jawab yang utama terhadap hubungan industrial dan kesepakatan yang dibuat pengusaha dan karyawan pada tingkat perusahaan dan tempat tinggal. Yang kedua, memfokuskan pada peran dari sistem imbalan dalam memberikan
pengamanan yang adil dan dapat mendorong upah minimum dan kondisinya. Ketiga, menjamin kebebasan asosiasi. 4, menghindari diskriminasi. 5, membantu karyawan untuk menyeimbangkan tanggung jawab pekerjaan dan keluarga mereka. 6, membantu memberikan pengaruh pada kewajiban internasional. Union and Management International Organizing. A. Negosiasi kontrak. Secara mayoritas, negosiasi kontrak terjadi antara serikat karyawan dan pengusaha yang telah melalui proses sebelumnya. Dalam banyak kasus, manajemen telah dapat menerima serikat sebagai sebuah organisasi yang harus dapat bekerja sama dengan pengusaha tersebut. Dalam banyak kasus, serikat karyawan tidak dapat berorganisasi pada saat kontrak pertama. Ini terbukti dalam 27% sampai 37% kasus yang ada. B. Iklim kerja. Iklim kerja mengacu pada keseluruhan perasaan dari lingkungan pekerjaan yang dibawa melalui tampilan fisik dan sekitarnya, interaksi sosial karyawan dan hubungan karyawan manajemen. Selanjutnya C. Peran manajemen dalam menciptakan kebutuhan bagi serikat. Para manajer SDM dan manajer struktural lainnya memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengetahui penyebab dari ketidakpuasan karyawan dan tidak hanya membiarkan keadaan status QO. Yang D. Stereotip dalam hubungan industrial. Stereotip negatif banyak berkembang dalam pikiran para manajer dan pengurus serikat buruh. Hal ini karena budaya dan sejarah hubungan tempat kerja telah mempengaruhi persepsi mereka dari motivasi dan kompetisi atau sama lain. Yang E, bagaimana peran manajer mendorong perserikatan. Yang ke-1 ada serikat para manajer yang mengajar karyawan untuk anti perusahaan dan pro para serikat buruh. Yang kedua, manajemen menyalahgunakan dan mengabaikan jaminan bahwa suatu-satunya cara untuk karyawan dalam mempertahankan harga dirinya dan perlindungan pada pekerjaan adalah dengan bergabung ke dalam serikat buruh. Yang F, manajemen buruk. Sama dengan hubungan atas yang melibatkan penggunaan karyawan yang banyak untuk pekerjaan nyata yang dikerjakan. Terus, demarcation merupakan suatu hak eksklusif yang membatasi jenis tertentu dan pekerjaan untuk anggota dari suatu serikat tertentu. Selanjutnya, strike merupakan penolakan oleh karyawan untuk bekerja sampai tuntutan mereka dipenuhi oleh penguasa. Yang terakhir, go slow terjadi ketika para pekerja menolak untuk bekerja pada keadaan normal. Mereka akan menekan manajemen untuk dalam perbuatan suatu konsensi. Kesimpulan, yang ke-1, sifat perubahan dari pasar global dan kebutuhan untuk lebih mengarahkan pelanggan telah mendorong pengecekan kembali cara hubungan industrial yang diterapkan. Yang kedua, para manajer sekarang ini perlu untuk menentukan kebutuhan bagi perubahan, mengidentifikasi hambatan-hambatan perubahan, mengimplementasikan perubahan, dan mengevaluasi keberhasilan atau kegagalannya. Yang ketiga, terdapat beberapa indikator bahwa manajemen dan serikat karyawan mencari cara baru dalam bekerja sama secara efektif untuk meningkatkan kemampuan kompetitif perusahaan, diantaranya dengan memberikan karyawan hak suara untuk ikut membuat keputusan di tempat kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.